Halo para sahabat sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Hingranata Nikolai dalam Coffee with Hing. Video ini spesial karena saya recordingnya dari kamar hotel saya di Toronto dalam perjalanan saya kali ini. Video ini saya ingin menjawab pertanyaan, kalau Anda dan saya takut gagal, apakah itu bagus buat keberhasilan dan kesuksesan kita? Jadi kalau saat ini Anda merasa ada perasaan takut gagal, video ini adalah untuk Anda. Nah, saya mau menyapa kembali para sahabat yang senantiasa join dalam Coffee with Hing. Anda menanti mungkin lebih dari 1 minggu video saya tidak ada sama sekali di channel, karena saya dalam perjalanan dan masa transisi ke Kanada, Toronto. Jadi saya sekarang ini sedang trip ke Toronto mengantarkan anak saya kuliah di Toronto. Nah, karena itu setting up studionya, dan Anda lihat saya sekarang berada di kamar hotel, tidak sempurna dalam hal pencahayaan maupun suara dan setting, tetapi minimum saya bisa buat satu video untuk Anda sebagai ide praktis dan pencerahan. Jadi, welcome back untuk yang senantiasa join dalam Coffee with Hing. Dan yang barusan join, thank you telah join. Semoga Anda menemukan beberapa ide praktis untuk tingkat sukses dan bahagia Anda berikutnya, terutama secara NLP. Nah, saya langsung mulai saja. Kalau Anda pernah mendengar, ya, salah satu yang mungkin mencegah seseorang berhasil adalah ketakutan gagal. Nah, saya kalau mendengar kata takut gagal, tidak langsung berasumsi bahwa yang Anda maksudkan adalah Anda tidak berani membuat langkah-langkah karena Anda takut gagal. Karena secara pembedaan, inilah cara berpikir orang NLP. Yang Anda maksudkan dengan takut gagal itu apa? Ya, karena itu kalau Anda mengatakan, "Pak, saya takut gagal," saya bisa mengatakan, takut gagal itu bagus. Bagus banget malah saya katakan. Kok bisa bagus? Karena kalau yang Anda maksudkan sebagai takut gagal itu adalah Anda takut melakukan sesuatu yang Anda asumsikan bakal tidak works untuk mengantarkan ke cita-cita Anda. Nah, itu sangat berbeda dengan kalau yang Anda maksudkan adalah Anda takut cita-cita besar Anda tidak tercapai. Saya ulangi kalimat ini sebentar. Takut gagal yang Anda maksudkan adalah takut sesuatu atau sebuah cara atau strateginya tidak efektif atau bakal berantakan atau bakal gagal, atau yang Anda maksudkan adalah cita-cita besar Anda itu tidak kesampaian alias gagal. Yang mana yang Anda maksudkan? Karena seringkali kita keliru. Yang kita maksudkan sebetulnya adalah takut bahwa cara tertentu itu tidak works, tidak akan berhasil. Nah, seringkali kita kategorikan itu sebagai takut gagal. Nah, saya ingin Anda berpikir sebentar, apa yang Anda maksudkan dengan takut gagal? Takut cara-cara tertentu tidak berhasil, atau takut impian besar Anda tidak tercapai? Nah, kalau Anda takut impian besar Anda itu tidak tercapai, saya bilang itu bagus. Loh, kok bagus? Perhatikan sebentar, coba tanyakan seperti ini. Oke, misalnya saja. Anda bilang Anda ada sebuah cita-cita besar, misalnya ingin menjalankan sebuah usaha, Anda ingin misalnya menjalankan sebuah bisnis, ingin sebuah karir, ingin sukses buka sebuah usaha, mungkin bahkan berkarir di sebuah company menjadi CEO misalnya. Saya mau Anda pikirkan cita-cita Anda sebentar, target ataupun goal Anda itu. Coba pikirkan itu sebentar, dan tanyakan satu kalimat khas NLP ini dengan namanya chunking up. Tanyakan seperti ini. Apa efek terbesar atau apa pentingnya pencapaian itu untuk Anda? Misalnya Anda katakan bahwa Anda ingin mencapai karir tertinggi supaya Anda bisa akhirnya finance freedom. Misalnya Anda mencapai kebebasan keuangan misalnya. Dan kalau saya tanya lanjut lagi, pentingnya mencapai kebebasan atau freedom finance tersebut untuk diri Anda apa? Dan Anda bilang bahwa saya bisa hidup bahagia bersama keluarga saya, membahagiakan orang tua saya, dan macam-macam lah. Ya. Karena ini sifatnya sangat personal, Anda masing-masing bisa menjawab itu. Nah, kalau Anda takut itu tidak tercapai, very good berarti. Berarti itu dorongan terbesar yang Anda mungkin selama ini mendengar kata fear. Manusia itu didorong, salah satu motivator terbesar kita itu memang adalah fear. Jadi kalau Anda takut itu gagal, berarti Anda akan berusaha. Bayangkan nggak kalau misalnya Anda sampai bilang bahwa, aduh jangan sampai loh saya nggak berhasil membahagiakan orang tua Anda. Itu unsur push yang besar banget. Dan ini berbeda dengan kalau Anda ingin mencapai ini, Anda ketemu 1-2 strategi, aduh ini bisa berhasil apa enggak, ini bisa berhasil apa enggak ya. Kalau sampai, ini para sahabat sekalian, inilah pencerahan dalam video ini, ide praktis yang saya bisa berikan untuk Anda di sini, video ini. Kalau sampai rasa takut Anda menjalankan 1-2 strategi ini lebih besar
dibanding rasa takut Anda untuk cita-cita besar Anda tidak tercapai, Anda akan lumpuh. Disitulah yang Anda sebut berbahaya atau tidak berguna untuk Anda. Rasa takut cita-cita besar Anda ini harus lebih besar. Begitu Anda sebut aja, cita-cita besar saya. Ingin begini, ini begitu. Dan saya tidak mau kalau ini sampai tidak terjadi. Ya, ada hal-hal yang Anda takutkan atau Anda sampai, jangan sampai ini tidak terjadi. Saya tahu ini terjadi banget. Kalau Anda tahu ada unsur efek fear dari ini tidak tercapai dan itu lebih besar dibanding dengan ketakutan Anda untuk menjalankan dan mencoba sebuah cara, Anda akan bergerak. Anda akan bergerak. Makanya kalau Anda pernah mendengar orang bicara, beberapa mungkin pemberdaya ataupun coach ataupun speaker motivator bilang, rasa takut Anda terhadap, perhatikan, rasa takut Anda terhadap cita-cita besar Anda ini harus yang tidak tercapai, harus lebih besar dibanding dengan rasa takut Anda terhadap capek, terhadap berbagai usaha-usaha, terhadap berbagai cara-cara yang tidak works. Ini harus lebih besar untuk berani Anda cuekin rasa takut Anda terhadap cara. Kalau rasa takut Anda terhadap sukses itu besar, Anda takut ini kalau tidak bisa membahagiakan seseorang, tidak bisa membahagiakan diri Anda takut karir Anda yang Anda cita-citakan tidak achieve. Ini lebih besar dibanding dengan ketakutan Anda untuk coba sebuah cara. Anda akan bodoh amat, coba aja, karena takut ini besar sekali. Dan ini mungkin sedikit berbeda dari yang pernah Anda dengarkan mengenai bahwa orang bilang bahwa salah satu yang mencegah Anda sukses adalah rasa takut gagal itu. Yang Anda maksudkan mungkin adalah ini, takut gagal sebuah cara. Bukan takut gagal cita-cita Anda ini. Rasa takut gagal cita-cita Anda tidak kesampaian, itu bagus sebagai motivator Anda. Anda harus takut tidak bisa mencapai kehidupan yang Anda inginkan. Anda harus takut, by the way, untuk tidak bisa membahagiakan orang-orang yang Anda sayangi itu loh. Dan itu menjadikan Anda motivasi yang besar banget. Besar banget, karena hanya dengan membayangkan kekecewaan orang-orang yang Anda sayangi, kesedihan mereka, ya Anda sudah bisa membakar diri Anda. Nah, ini yang seringkali dijadikan sebagai bahan motivasi untuk bergerak. Ini temannya motivasi Anda untuk membayangkan hidup yang Anda inginkan. Karena Anda butuh dua. Satu adalah rewardnya apa, yang kedua adalah fear-nya apa. Kalau dua-duanya bersatu padu, Anda akan bergerak dengan full throttle, dengan daya yang wow. Karena itu, kalau Anda takut impian Anda ini sampai tidak kesampaian, saya sebut itu sebagai dorongan yang bagus. Nah, karena itu, saya mau Anda kritis sebentar. Yang Anda takutkan, mungkin yang Anda maksudkan adalah saat Anda ketemu sebuah strategi, Anda takut, aduh bakal berhasil apa enggak ya? Kalau ini yang Anda maksudkan, dan ini yang saya setuju banget Anda bilang, ini yang menghalangi Anda untuk sukses. Karena setiap kali Anda ketemu cara, Anda bilang, bisa apa enggak ya? Berhasil apa enggak ya? Itu yang harusnya Anda berantas. Ya, dan kalau Anda takut satu cara itu tidak berhasil, pakai cara lain. Pakai cara lain, atau Anda bisa saja melakukan dengan menyelidiki dan mencari model di mana cara tersebut ada yang sudah pernah berhasil. Pelajari dari orang-orang tersebut. Ini pembedanya para sahabat sekalian. Dan semoga sekali lagi, kritislah terhadap rasa takut Anda. Yang mana yang Anda takuti? Anda takut cita-cita besar tidak tercapai, atau Anda takut cara-cara tertentu yang tidak berhasil? Kalau Anda berhasil membedakan keduanya, dan saya yakin sekali Anda bisa menemukan caranya. Terutama kalau yang Anda takut hanya cara-cara tertentu tidak works. Dan kalau Anda memang takut cara-cara tertentu tidak berhasil, dan itu yang Anda maksudkan ketakutan Anda gagal, cari cara lain atau cari model berhasil, pelajari how did they do it, gimana caranya. Nah, semoga ide praktis ini bisa bermanfaat untuk Anda para sahabat sekalian. Ya, di tengah perjalanan saya di negeri orang, pertama kali traveling saya di luar negara kita di era pandemi ini, ya saya ingin bisa tetap memberi inspirasi untuk Anda semuanya. Ya, semoga bermanfaat dan kita jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye.